Dokter kecantikan Richard Lee baru-baru ini tengah terlibat dalam permasalahan hukum, imbas video dugaan rekayasa pencurian yang ia unggah beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, Richard Lee telah dilaporkan oleh sekelompok masyarakat ke pihak kepolisian atas kasus dugaan penyebaran konten hoax atau bohong. Namun, menariknya, pengacara kondang Hotman Paris justru memberikan pembelaannya terhadap Richard Lee dan menyangkal pasal-pasal yang disangkakan terhadap Richard Lee. Ya, secara tegas Hotman Paris mengungkapkan bahwa Richard Lee tidak ada terkena tindak pidana lantaran tidak ada unsur yang memenuhi. Dan untuk mengetahui pembelaan Hotman Paris yang lainnya, maka inilah 5 pembelaan Hotman Paris ke Richard Lee atas kasus video rekayasa pencurian versi Cumi Top 5. Beberapa waktu lalu, Richard Lee telah menyangkal terkait konten settingan yang ia unggah di media sosial. Namun, baru-baru ini Hotman Paris justru mengungkapkan bahwa konten yang diunggah oleh Richard Lee adalah sebuah settingan sebagai trik marketing peluncuran klinik kecantikan cabang baru yang Richard Lee buka. Dan menurut Hotman Paris, Richard Lee tidak akan terkena tindak pidana lantaran tidak ada unsur yang memenuhinya. Udah, kan dia partner gua. Udah. Ya komentar dia ya di mana kerusuhannya katanya. Itu kan hanya marketing. Yang ada itu hanya marketing. Anda juga banyak orang bikin konten yang juga tidak 100% benar. Itu hanya marketing. Ya, dan itu tidak berakibat merugikan masyarakat. Tidak ada kerusuhan. Ya. Tidak menimbulkan rasa sara, pertikaian suku, golongan, enggak. Itu bukan tidak pidana. Dan aku pikir dalam permasalahan suatu perusahaan kita berhak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara keluargaan kok. Dan tidak perlu diperpanjang kemana-mana. Dan tindakan ini adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Karena saudara Richard ini sudah sering menimbulkan pernyataan yang kontroversial, yang bahkan sering merugikan. Dia bukan siapa-siapa dan kalau ada yang backup dia sikat yang membackup itu. Karena ini tindakan barbar yang tidak boleh ditoleransi. Tindakan Richard Lee yang diduga melakukan settingan dan atau hoax harus diproses secara hukum dan jangan sampai dibiarkan terlalu lama agar ini menjadi efek jera bagi dia dan dirinya serta orang lain. Menurut Hotman Paris, Richard Lee tidak akan kena tindak pidana lantaran tidak timbul kerusuhan atas beredarnya konten yang diunggah oleh Richard Lee. Padahal diketahui sebelumnya setelah konten dugaan rekayasa pencurian tersebut diunggah oleh Richard Lee, banyak masyarakat Kota Padang yang menggeruduk klinik kecantikan Richard Lee. Lantas, seperti apa keyakinan Hotman Paris bahwa Richard Lee tidak akan terkena tindak pidana? Itu dia, saya tahu dilaporkan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE yang isinya barang siapa menyebarkan informasi elektronik yang berakibat kerusuhan masyarakat itu pidana. Ini kan tidak ada kerusuhan masyarakat. Hanya ada beberapa orang yang kemungkinan adalah pesaing, ya bisa aja pesaing skincare segala macam kan. Itu nggak ada kerusuhan masyarakat, itu bukan tidak pidana. Ya polisi kan menerima laporan ya wajib menerima laporan dong. Tapi kalau secara hukum pidana itu bukan tidak pidana. Tidak ada akibat apapun. Ya. Sama aja misalnya saya bilang aku cinta sama kamu, padahal aku bohong. Itu tidak pidana nggak? Enggak dong, karena tidak ada akibat. Ya kan tidak menimbulkan masyarakat heboh. Tapi yang jelas, membuat konten, kalau itu bohong, membuat konten bohong, kalau itu tidak menimbulkan berakibat sara,
atau kerusuhan masyarakat, maka itu bukan tindak pidana. Itu udah 100% hukumnya begitu. Kalau dilihat dari pendekatan atau perspektif hukum, menyebar hoax itu bisa dikenakan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang IT dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Jadi dapat dipanggil, ditersangkakan, ditahan sampai dengan proses berikutnya. Aku melihat ada beberapa pihak yang mencoba memperpanjang permasalahan ini, tapi aku masih sampai sekarang aku mencoba diam. Aku tidak mau memberikan statement apapun. Keyakinan Hotman Paris jika Richard Lee tidak akan terkena tindak pidana rupanya bukan hanya lantaran merasa bahwa tidak timbulnya kerusuhan usai konten tersebut diunggah oleh Richard Lee, melainkan juga lantaran pelaku yang diduga melakukan pencurian tidak keberatan dan tidak melaporkan Richard Lee ke pihak kepolisian. Pokoknya tindak pidana itu kalau menimbulkan kerusuhan masyarakat, kalau kontennya bohong, menimbulkan kerusuhan masyarakat, baru berdasarkan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE, barulah tindak pidana. Ini OB-nya pun tidak merasa dirugikan kok. Kalau ada anggota masyarakat, ya udah boleh-boleh aja, tapi itu bukan tindak pidana. Jadi ada anggota masyarakat melaporkan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Pasal 28 Undang-Undang ITE mengatakan apabila ada konten informasi elektronik bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat, itulah yang namanya tindak pidana. Kalau ini kan tidak ada kerusuhan, OB-nya itu tidak marah kok. Itu bukan tindak pidana. Tapi memang secara sosiologi mungkin bisa disalahkan. Tapi secara hukum pidana itu nggak termasuk pelanggaran Undang-Undang ITE. Aku nggak mau kasih statement apapun deh, karena kita sudah sepakat bahwa ini kita selesaikan secara internal semuanya. Imbas konten dugaan rekayasa yang diunggah oleh Richard Lee kini berbuntut panjang. Menariknya, dalam hal ini, Hotman Paris menduga jika ada oknum yang iri dengan kesuksesan Richard Lee dan sengaja ingin memperpanjang dan membawa permasalahan yang saat ini tengah dihadapi ke ranah hukum. Itu bukan kerusuhan, ya. Kerusuhan itu kan orang, emang dia dirugikan apa? Saya mau tanya. OB itu misalnya benar pura-pura bikin siapa yang dirugikan? Emang ada yang masyarakat yang dirugikan? Coba siapa yang dirugikan? Itu kemungkinan ada kaitannya ke konsep persaingan usaha. Gitu loh. Ya maklum lah Richard itu siapa? Orang sukses dari golongan-golongan suku apa? Itu bisa tapi jelas-jelas itu bukan tindak pidana. Ya. Dan Anda lihat konten di mana-mana, 70% konten yang beredar di medsos sekarang ini banyak rekayasa kok, ya, benar nggak? Apa itu kalau gitu semua orang dipidana dong? Dan ini tidak boleh dibiarkan. Jadi saya katakan Richardnya harus dikasih pelajaran, harus dikasih pelajaran karena orangnya sudah sangat terlalu sombong dan bahkan mengatakan saya juga lihat, tapi saya jangan dipancing. Ya udah, kau mau apa? Gak apa-apa, aku tunggu. Silakan aja siapapun yang pengen mempidanakan, silakan posisinya di negara kita negara hukum, silakan ikut proses yang berlanjut. Beberapa waktu lalu beredar kabar bahwa pelaku yang diduga melakukan pencurian yang diamankan oleh polisi mendapatkan tekanan dari pihak penyidik. Dan dalam hal ini Hotman Paris menyangkal kabar tersebut dan mengungkapkan bahwa sang pelaku tidak mengungkapkan apapun seperti yang diberitakan. Nggak ada dong, polisi nggak salah apa-apa. Karena kan OB-nya bilang dipukul. Apa? Nggak, OB-nya nggak bilang dipukul. Oke, apapun namanya itu, saya tidak tahu kejadian di kantor polisi. Saya mendukung penuh tindakan Kapolresta Padang.
dalam hal ini Saudara Kasat, Kompol Dedi atau Kompol Dodi, untuk melakukan langkah cepat memeriksa si pelaku dan memeriksa Richard Lee. Tidak usah ditunda-tunda. Kenapa? Karena ini sudah sangat meresahkan masyarakat, apalagi Ketua Lembaga Adat Minangkabau, Pak Fauzi Bahar, mantan Wali Kota Padang 2 periode, akan melaporkan juga. Ada juga laporan yang ada di Sumatera Selatan, ada juga di Polda. Di Polda itu atas nama Sarozine Malaya. Dia sudah melakukan laporan, itu disampaikan kepada saya, dan itu saya kenal orangnya, seorang praktisi hukum juga. Sekali lagi aku ngelihat ada beberapa usaha dari beberapa pihak yang berusaha pansos ya, mungkin aku nggak ngerti ya, berusaha mencari perhatian dari permasalahan ini. Aku amat sesalkan sekali, tapi aku berharap untuk tidak dilanjutkan.